Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Tidak pejabat, tidak akademisi, saat ini banyak sekali orang yang bukan ahlinya berbicara mengenai sesuatu yang bukan ahlinya. Yang akan kita saksikan ini adalah seorang profesor dari UGM. Jadi karena banyaknya simpang siur di masyarakat tentang ijazah Pak Jokowi, palsu atau tidak, yang sekali lagi saya tekankan bahwa dalam hal ini saya tawakuf. Yang kalau misalkan secara filosofis Pak Jokowi ini punya ijazah atau tidak, saya yakin tidak secara filosofis, bukan secara administratif. Nah, di dalam hal ini Pak Profesor karena melihat UGM itu sedang menjadi pembicaraan ya di masyarakat, di khalayak umum, akhirnya gerah juga. Nah, maka Pak Profesor Suryono ini, beliau namanya, maafkan kalau saya salah menyebut, itu pergi kemana-mana selalu membahas tentang hal ini. Karena menurut beliau permasalahan ijazah palsu ini mencemarkan nama baik UGM. Nah, yang mana permasalahan ini pun pernah saya bahas dari perkataan Profesor Rias. Jadi ini kan masalah pendapat masing-masing begitu ya. Karena Profesor Rias sendiri pun sangat dengan pasti mengatakan Pak Jokowi ini tidak punya ijazah. Adapun profesor yang satu ini mengatakan Jokowi punya ijazah. Nah, bagi saya yang tawakuf ya, dalam pengertian belum menentukan sikap, yang mana sikap saya seperti ini akan dicela oleh Profesor Rias karena sudah jelasnya tidak ada ijazah bagi Jokowi itu, bagi beliau begitu, ini tidak menjadi masalah sebetulnya. Jadi kalau misalkan kedua orang ini berbeda pendapat ataupun banyak orang di luar sana berbeda pendapat tentang ijazahnya Pak Jokowi, ya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu apa yang menjadi masalah dalam video kali ini, Pak Suryono ini membawa-bawa Al-Quran. Ini sudah kemana-mana. Al-Quran dibawa-bawa. Kemudian pengetahuan tentang ilmu yakin dan ainul yakin itu dibawa-bawa. Meskipun tidak sampai nanti membahas hakul yakin seperti Roma Irama begitu ya. Itu udah keterlaluan, bodohnya Roma Irama itu. Jadi kita tidak membahas hal itu. Nah, ini bermasalah. Kalau misalkan mau membela, bela saja begitu. Tapi gak usah bawa-bawa ayat Al-Quran kemudian bawa-bawa istilah-istilah yang ada di dalam ilmu kalam. Ya, karena saya yakin Profesor Suryono ini tidak mengetahui sama sekali mengenai ilmu kalam. Meskipun itu bukan khusus bagi ilmu kalam. Tetapi di dalam konteks ya, ini adalah metodologi yang dipakai oleh fan ilmu yang ada di dalam agama Islam, maka ini kekhususan di dalam ilmu kalam ya. Sebelum membicarakan tentang sifat Allah dan Rasulnya, itu dibahas dulu tuh ya, andalilin itu, kemudian anil iyan, ya anil musyahadah, kemudian nanti hakul yakin kesananya. Nah, kita saksikan saja dulu sebetulnya apa yang mau dikatakan oleh Pak Profesor ini dan ngapain begitu ya bela Jokowi sampai-sampai bawa ayat. Kita saksikan nih. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus, disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus, akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Oke, nah ini ada istilah dulu ya, supaya kita enak, kita ulangi sekali lagi. Karena ini memang yang dikatakan oleh beliau itu, sampai perkataan ini benar, bahwa ada kebenaran-kebenaran baru, yang mana kebenaran-kebenaran baru ini suka mengalahkan kebenaran objektif. Yang dimaksud kebenaran baru di sini mungkin ya itu adalah yang disebut dengan hoax atau dengan kebenaran yang bersifat subjektif.
Nah, kadang-kadang dan seringkali kebenaran subjektif ini itu mengalahkan sifat kebenaran yang objektif. Kita akan bahas dulu nih. Nanti ya, kita dengarkan sekali lagi. Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Oke. Nah, kita bahas dulu ini. Kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan kebenaran objektif. Apa yang dimaksud? Begini. Kalau kita mengatakan tentang benar, kita harus tahu dulu apa itu benar. Nah, benar itu kalau di dalam bahasa Arab itu namanya sidqun. Biasanya sidqun itu dia sifat bagi perkataan. Jadi sodaqol qawlu. Kita kalau sudah membaca Al-Quran suka membaca sodaqallahul azim. Nah, itu adalah benar. Jadi benar itu asalnya kepada perkataan tuh. Nanti apabila perkataan ini sudah disifati benar, maka sang pemilik perkataan pun disebut benar juga. Orangnya disebut shadiqun. Nah, benar ini adalah kesesuaian di antara perkataan dengan kenyataan. Begitu. Yang suka diterjemahkan kepada bahasa Indonesia dengan nama jujur ya. Itu benar tuh. Jadi benar itu sifat bagi perkataan. Maka apabila saya berkata bahwa matahari itu panas, katakanlah demikian, kemudian pada kenyataannya memang matahari itu panas, maka perkataan saya ini benar. Nah, atau misalkan api ya, api itu panas. Nah, kemudian pada kenyataannya api itu memang panas, maka itu benar. Nah, kemudian nanti ada orang mengatakan bahwa matahari itu dingin atau api itu dingin. Nah, pada kenyataannya api kan tidak dingin, atau dalam kenyataannya api itu memang panas. Maka perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu nanti disebut dengan perkataan yang bohong. Atau kalau dia tidak sempat dikatakan tetapi hanya diitikodi, itu namanya itikodi yang batil. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, makanya kebenaran itu satu. Tidak akan ada kebenaran dua dalam satu hal dan dalam satu proposisi. Misalkan di dalam matahari ya, kita sebutkan saja panas itu memiliki temperatur lebih dari 100 derajat Celcius. Misalkan itu patokannya ya, misalkan. Nah, itu jadi akan menjadi kebenaran objektif tuh, bahwa matahari itu panas dalam pengertian dia memiliki suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Bukan panas dingin yang subjektif ya, bukan yang itu. Nah, maka perkataan matahari panas itu benar. Kemudian yang dimaksud tadi bahwa ada kebenaran-kebenaran baru yang bisa mengalahkan kebenaran-kebenaran yang bersifat objektif. Itu maksudnya nanti akan banyak sekali orang mengatakan bahwa matahari itu dingin begitu. Karena satu dan lain hal, orang yang berkata bahwa matahari itu dingin itu tidak pernah melihat matahari ya, atau karena satu dan lain hal orang ini memiliki kepentingan tertentu untuk mengatakan bahwa matahari itu dingin. Karena perkataan matahari itu dingin disebarluaskan secara masif dan disebarluaskan kepada orang-orang yang memang belum pernah melihat matahari, maka orang-orang yang belum pernah melihat matahari ini akhirnya memiliki keyakinan bahwa matahari itu dingin. Itu contohnya ya. Nah, ini berlaku di dalam semua perkara. Yang paling sering terjadi dan ini yang paling penting yang ingin saya jadikan contoh itu mengenai akhirat, mengenai yaumil qiyamah. Jadi akhirat itu adanya surga dan neraka itu adalah kebenaran objektif karena yang membawanya itu adalah orang yang maksum, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi banyak orang-orang yang tidak mampu menggapai kebenaran itu karena mereka menganggap itu adalah omong kosong. Dan karena mereka tidak pernah berpikir atas benarnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, itu mengatakan bahwa adanya surga dan neraka ini hoax. Tidak ada itu. Ya, kayak perkataan Megawati kan, siapa yang pernah ke akhirat begitu, siapa yang pernah ke alam kubur. Nah, padahal itu kan kabar sodik disebutnya. Berarti dalam kenyataannya itu pasti ada. Tetapi mengatakan atau dikatakan, surga neraka itu tidak ada dan lain sebagainya dengan tujuan tertentu atau karena kebodohan mereka. Pada akhirnya orang-orang yang belum pernah ke akhirat atau orang-orang yang tidak bisa menggapai kebenaran dari ucapan Nabi Muhammad SAW lebih mempercayai itu, dan akhirnya itulah yang dianggap sebagai kebenaran, padahal kebenaran objektifnya akhirat itu ada. Nah, yang dikatakan sampai sini benar memang. Pada saat ini, pada zaman ini, hal yang seperti itu banyak sekali terjadi. Nah, cuman ini kan nanti bawa-bawanya ke ijazah Jokowi nih. Kita terusin dulu ya. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar.
bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus, disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus, akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Nah, oke, itu betul ya. Sekarang banyak sekali terjadi, termasuk diantaranya apa? Teori evolusi secara mutlak, evolusinya Darwin tuh, itu termasuk tuh. Itu udah jelas salah begitu. Wah, disebarluaskan di sekolah-sekolah sampai orang-orang itu meyakininya. Orang-orang yang tidak memiliki ihtidak begitu ya, tidak memiliki metodologi yang lain untuk berpikir selain pola pikir yang dicekoki di sekolah-sekolah itu. Itu udah jelas hoax itu. Nah, masih itu zaman saya ya, entah zaman sekarang itu apa masih dipelajari atau tidak tuh evolusinya Darwin itu. Itu kalau misalkan masih dipelajari dan itu menjadi secara masif di semua sekolah diajarkan, kemudian itu menjadi i'tiqad dan itu diyakini sebagai suatu kebenaran. Nah, itu adalah yang dimaksud. Jadi kesalahan yang terorganisir itu tatkala disebarluaskan akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Padahal kebenarannya tidak demikian. Dan itu yang ada juga pada PWLS tuh. Cuman kita lepaskan dulu itu. Secara umum perkataan beliau ini benar. Secara umum ya. Nanti kita lihat secara partikularnya di mana. Yang ini tentu harus kita sikapi dengan bijak oleh kita sekalian sebagai hamba yang beriman. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari persetujuan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo, yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman, yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada. Oke, ini baru masuk ke dalam masalah yang partikularnya ya, yaitu perseteruan dua alumni, yang satu tanda petik ya, siapa? Pak Jokowi dan Roy Suryo. Karena masyarakat sekedar menyimpulkan ya, apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di sana disebutkan, orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangi oleh orang fasik dengan membawa berita penting, maka bertabayunlah, agar engkau tidak menyampaikan pada kaummu, karena kebodohanmu itu merugikan mereka, yang kemudian kamu akan menyesali perbuatan itu. Oke, ini sampai sini dulu. Terjemahan yang dibawakan oleh Pak Profesor ini sangat baik sekali ya. Idza ja'akum fasiqum atau in ja'akum ya. Coba lihat di Al-Quran. Saya tidak mau salah menyebutkan begitu ya. Apabila datang kepada kamu fasiqun, seorang fasik, binabain. Tadi diterjemahkan dengan berita penting. Itu sangat baik sekali terjemahannya. Membawa berita penting, fatabayyanu, maka tabayunlah. Nah, tabayun itu carilah penjelasan. Jadi jangan langsung percaya. Apa ini syarat masyrutnya? Apabila datang kepada kamu satu orang fasik, jadi syarat itu pada kefasikan. Binabain dengan satu berita penting, fatabayyanu, maka carilah penjelasan, carilah keterangan, jangan ditelan mentah-mentah. Nah, maka ya, apabila yang datangnya itu bukan orang fasik, maka tidak ada kepentingan untuk bertabayun. Makanya ini nanti jadi satu ilmu tertentu yang namanya ilmu hadis. Tatkala ada kabar datang kepada kita tentang suatu perkara apapun itu, yang pertama kali kita hukumi bukan beritanya, bukan berita pentingnya, bukan. Yang pertama kali kita hukumi adalah orang yang membawa berita itu. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi ilmu hadis. Malah yang menjadi dasar kita percaya kepada perkataannya Nabi Muhammad SAW, apapun yang beliau katakan, surga, neraka, buruk, pergi ke Sidratul Muntaha. Kenapa kita percaya? Karena bukan isi dari apa yang beliau beritakan. Karena orang yang membawanya ini tidak memiliki cacat di dalam kejujurannya. Malah secara logis apabila tidak percaya, kita itu sudah berpikir tidak logis. Dan itu ilmunya ada di ilmu kalam tuh, kalau mau sampai kepada tahap itu. Nah, maka ya, apabila yang datangnya itu orang yang thiqoh, kan tidak perlu tabayun. Nah, itu selesai. Apabila yang datangnya orang itu orang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Dari sini mulai kacau pikirannya Pak Profesor ini. Kita teruskan dulu ya. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua.
Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya, pada tanggal 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Oke, sampai sini dulu. Kita ulangi dulu ya supaya agak enak nih. Menyiapkan dokumen ya, pada tanggal 19 dikasih semua. Nah, sebagai orang yang beriman, makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun. Oke. Jadi karena ada perintah untuk bertabayun, apabila datang berita dari orang fasik, maka Bapak Suryono ini mengambil inisiatif untuk bertabayun. Nah, pertanyaannya ya, berita yang mana yang menjadikan Pak Suryono ini bertabayun? Apakah berita tentang Pak Jokowi punya ijazah atau berita tentang Roy Suryo yang mengatakan Pak Jokowi tidak punya ijazah? Ini mana yang ditabayuni? Karena konsekuensinya apa? Berarti dalam dirinya Pak Suryono ini, dia sudah mengakui salah satu di antara kedua ini orang fasik. Ya. Nah, karena yang bersangkutan ini akhirnya datang kepada rektor, maka kemungkinan besar yang dia selidiki itu adalah kebenaran aslinya ijazah Jokowi, yang mana itu adalah klaim dari pihaknya Pak Jokowi. Jadi harus kita tahu dulu begini, siapa sih yang pertama kali mengklaim? Yang pertama kali mengklaim itu kan Pak Jokowi. Saya punya ijazah. Baik, meskipun itu tidak dikatakan secara lisan, tetapi lisanul halnya kan demikian. Ijazah itu beliau pakai untuk mengikuti pemilihan umum beberapa kali. Berarti di situ ada dakwah bahwa saya punya ijazah UGM. Nah, itu kan dakwanya. Nah, memang yang paling tepat itu seperti itu, karena kemudian ada indikasi-indikasi yang bermasalah. Dan harus diingat ya, Jokowi ini orang fasik. Dia itu, betul orang fasik dia itu. Dia itu sholatnya tidak sah ya. Saya sudah membahas tentang hal itu. Sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, dilihat dari segi madhab manapun, berarti sudah tidak ada sholat. Berarti dia itu tarikus sholah. Ya, tarikus sholah karena tidak ada ilmunya. Nah, yang tarikus sholah karena tidak ada ilmunya, kemudian Islamnya itu sudah lama, itu ghair ma'dzur, itu tidak ma'dzur. Seharusnya beliau ini belajar. Itu yang pertama tuh ya. Kemudian yang kedua, istrinya ini tidak berkerudung, dibiarkan. Ya, itu sudah fasik lagi. Kemudian yang ketiga, perkataannya itu banyak terbukti tidak benar. Berarti dusta. Sudah kesalahan lagi. Dan saya minta maaf kalau saya harus menunjukkan satu-satu begitu ya, apa yang menjadi kefasikannya Pak Jokowi. Kenapa? Karena ya memang ditunjukkan di hadapan umum dan beliau itu berlaku sebagai pemimpin. Ini harus ditahdzir, begitu, harus diperingatkan. Nah, itu tiga perkara inilah minimalnya ya. Yang lain-lain saya tidak mau membahas ya, karena yang ketiga ini nampak jelas. Kita ada buktinya tuh, 10 juta lapangan pekerjaan, tidak ada SMK, tidak ada dan sebagainya. Itu perkataan sudah tidak sesuai dengan kenyataan, berarti sudah dusta itu. Kemudian sholatnya tidak sah, itu juga sudah jelas. Istrinya tidak berkerudung, nggak dimarahin. Itu juga fasik juga sudah selesai begitu. Nah, di dalam hal ini, maka apabila Pak Jokowi ini membawa kabar apapun kepada kamu, maka kamu itu harus bertabayun. Karena jika kamu tidak bertabayun, kemudian ini nanti dikeluarkan, ini ijazahnya asli dalam hal ini, maka kamu akan menyesal. Ya, sebagaimana sekarang banyak orang yang menyesal kan dari apa-apa yang dikatakan sama Pak Jokowi itu anu dan anu dulu tuh. Ya udah tahu orang fasik, dipercaya juga. Dipercaya kemudian disebar-sebarkan kepada orang lain. Ya jadi masalah begitu sekarang. Orangnya malu-malu. Banyak orang yang kemarin-kemarin itu mendukung Pak Jokowi sudah kembali kan mengkritik Pak Jokowi. Nah, ini permasalahannya. Kalau misalkan ya yang dianggap fasik itu Roy Suryo pun kan mengaku tuh alumni UGM. Kenapa yang dicek bukan ijazahnya Roy Suryo?
Berarti minimalnya dalam hal ini Pak Suryono ini mengakui Roy Suryo ini ijazahnya sudah asli. Dan coba sekarang gini kan tinggal balikin lagi ya. Roy, kamu itu yang salah atau yang palsu ijazahnya. Roy Suryo itu akan dengan sangat mudah sekali membuktikan keaslian ijazahnya. Ini kan case-nya sama. Coba kita tuduh yang sama. Kalau sama-sama dua-duanya punya kan, ini kan atas pola pikirnya Pak Suryono. Saya jadi heran, ini profesor kok pola pikirnya seperti ini. Ini Pak Suryono ya, Pak Jokowi mengaku punya ijazah asli UGM. Pak Roy Suryo mengaku punya ijazah asli UGM. Ya sudah, tuduhan yang sama sampaikan saja kepada Pak Roy Suryo. Apakah Pak Roy Suryo itu akan kemudian memberikan respon yang sama dengan Pak Jokowi dengan mengadakan alumni, kemudian pakai kaos bareng-bareng, kemudian mengakukan siapa yang menjadi siapa yang menjadi dosen pembimbingnya, yang kemudian nanti diralat dari dosen skripsi menjadi dosen pembimbing, yang kemudian nanti dosennya kemudian tidak mengakui bahwa yang bersangkutan itu adalah orang yang dibimbingnya. Nah, ini permasalahan-permasalahan seperti ini yang menjadikan saya itu jadi shock begitu, jadi ragu. Ini Pak Jokowi ini benar punya ijazah atau tidak? Ini masalah. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, ini Pak Suryono ini pada akhirnya kan karena dia harus tabayun, maka kemudian yang bersangkutan ini tabayun kepada siapa tadi, rektor atau dekan begitu ya. Kita terusin dulu lah. Mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya, pada tanggal jadi 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Oke, nah itu yang terakhir juga bagainya betul ya. Ini merendahkan Universitas Gadjah Mada, iya. Cuman karena itu kan konsekuensi juga dari sikap yang diambil oleh UGM. Ini saya balik lagi ke belakang tadi ya. Ini kan dakwaannya satu sebetulnya gugatannya. Ijazah Pak Jokowi palsu. Itu kan gugatannya di situ, pertanyaannya kan di situ. Yang mana sudah saya katakan tadi, kalau pertanyaan yang sama itu ditanyakan kepada Roy Suryo itu tidak akan menjelaskan seribet Pak Jokowi. Apa kalau misalkan saya menuduh kepada Roy Suryo, ijazah kamu palsu, kemudian saya datang ke dekan, kemudian dekan akan menyiapkan seluruh dokumennya? Kan tidak begitu. Ini permasalahannya, sesuatu yang dituntut, yang mana penuntutan itu bisa dibuktikan secara musyahadah, secara langsung begitu loh. Tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Kok malah menunjukkan hal yang lain? Dokumen-dokumen yang terkait, kemudian nanti bayar SPP-nya segala macam, kemudian orang-orang yang bersekolah dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Itu kan menjadi tidak relevan. Karena cuma satu masalahnya itu, ijazahnya palsu. Itu kan cukup menunjukkan ijazah yang asli, selesai. Ya, karena itu memang yang didakwanya. Tidak ada tuntutan. Entah kalau dari yang lain ya, kalau di dalam diri saya gitu begini, tidak ada penasaranan. Siapa juga yang menuduh Pak Jokowi belum pernah kuliah di UGM? Siapa juga yang menuduh Pak Jokowi ini tidak memiliki teman-teman? Siapa juga yang menuduh Pak Jokowi ini nggak bayar SPP? Kan nggak ada. Karena semua itu bisa jadi terjadi. Sekolah di UGM iya, bayar SPP juga iya, kemudian ikut kegiatan anu dan anu juga iya, tapi kan bisa jadi nggak lulus juga, akhirnya nggak ada juga ijazahnya begitu yang asli. Atau bahkan bisa seperti ini, ijazah yang aslinya tuh ada, cuman karena satu dan lain hal, bukan ada dalam pengertian
memang lulus betul dari UGM. Kemudian ijazah aslinya itu memang pernah ada. Kemudian ijazahnya ini hilang. Nah, tatkala ijazahnya ini hilang, kemudian diperlukan karena malas ngurus ke UGM, ini dalam hal yang umum begitu ya, ada kemungkinan. Karena malas ngurus ke UGM, maka pada akhirnya ijazah saya ini, misalkan saya ini buat atau bikin ijazah palsu karena saya malas ngurus ke UGM, karena saya ini punya kenalan banyak lah, udahlah tolong bikinin aja ijazahnya. Nah, ijazah itu kemudian dipakai. Itu tetap juga ijazah palsu tuduhannya. Masalahnya itu bukan pada masalah punya teman atau tidak, kemudian pernah kuliah atau tidak, bukan di situ permasalahannya. Ini permasalahannya ijazahnya ini palsu, itu tuduhannya. Dan kalau itu tuduhannya kan tinggal tunjukkan kalau ada. Begitu. Kalau tidak ada karena satu dan lain hal, kan tinggal bilang hilang. Kalau memang misalkan hilang, ini kan nanti memang akan menjadi permasalahan yang panjang ya. Kalau misalkan hilang kemudian datang kepada UGM, kemudian UGM menyebutkan, nah itu bagi saya lebih masuk akal daripada ijazahnya ada tetapi tabayunnya ke UGM begitu. Itu jadi macam-macam ya. Ini istidlal nih. Ini sebetulnya harusnya masih agak panjang. Cuman kita teruskan dulu lah sebentar lagi. Kemarin malam saya ceramah di Masjid Darussalam. Undangannya jam 7.30 saya sudah sampai. Begitu ketemu sama takmir dan pengurusnya, pertama kali yang beliau sampaikan adalah dengan sedikit senyum, gimana toh Pak Sur, UGM kok bisa terjadi seperti itu. Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu. UGM hanya mengacu pada media massa maupun media sosial, yang mana kita tahu bahwa di dalam media massa itu juga sekarang orientasinya adalah bagaimana mendapatkan pembaca atau penglihat jadi audiovisual dengan jadi jumlah pengikut yang banyak. Sudahlah tidak lagi memikirkan terkait untuk memperjuangkan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya banyak jadi pengikutnya. Nah ini jadi Bapak ini ya, Pak Profesor ini tidak mau nama UGM itu dicemarkan, tetapi secara tidak langsung Bapak ini juga mencemarkan nama-nama media kan. Ya itu dari perkataannya sendiri begitu. Yang mana pada akhirnya jangan bernarasi seperti itu. Dalam pengertian bahwa masalah ini kan masalah sederhana, sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Rias itu. Ini masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan sederhana. Kenapa mencari jalan yang ribet? Nah ini karena waktunya sudah habis dan sebetulnya ini masih akan bisa dielaborasi lagi lebih jauh dan akan lebih seru sebetulnya. Nanti komen di bawah ya kalau mau ada yang mau lanjut begitu. Kalau banyak yang mau lanjutnya, insya Allah saya lanjutkan, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.